أراضي مدد مدد أيام أضرب وأنا فيك فيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam pramuka. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pramuka. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kemarin tugas pramukanya yang mengerjakan sandi rumput, AND, AN, dan AZ sudah dikerjakan. Dan alhamdulillah nilainya sangat memuaskan, sangat bagus. Kelas 4 maupun kelas 5. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang P3K atau pertolongan pertama dalam kecelakaan, mari kita lihat dulu hasil dari kakak kelas 5-nya ya. Berikut cuplikannya. Nah, itu adalah hasil nilai sampai dengan tugas kelima Doka. Selamat kepada Rebu Sakura yang masih mempertahankan peringkatnya, dan semangat terus untuk regu yang lain untuk terus mengejar ketertinggalannya sampai akhir semester 1 ini. Nah, mari kita mulai saja langsung ke materi selanjutnya tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K, alat dan obat P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat dengan P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Tujuan P3K: yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Dan yang kelima, mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan kita singkat dengan istilah patut, yang masing-masing hurufnya ada artinya. P, penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini penting, jangan sampai yang tadinya posisi sebagai penolong berubah menjadi korban. Seperti halnya jika ada seseorang tenggelam dan kalian tidak bisa berenang, jangan sekali-kali menolong dengan cara menceburkan diri ke kolam. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang yang akan ditolong. Misalnya ada orang ketiga yang mau menolong justru akan kesulitan karena harus menolong 2 orang sekaligus. Salah satu dari sekian banyak alternatif yang bisa dilakukan jika menemui situasi tersebut adalah memberikan tali atau pelampung untuk diraihkan si korban sambil meminta tolong dengan orang sekitar. A, amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Misalkan setelah menolong orang tenggelam, usahakan penanganan korban jangan terlalu dekat dengan arus yang dapat menyeret korban kembali ke air. Contoh situasi lain misalnya menolong korban gempa bumi. Segera pindahkan korban keluar dari gedung, karena bisa saja gempa susulan datang dan dapat membahayakan korban dan penolong sekaligus. T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan atau bahaya. Misalnya kalian mendapati orang kecelakaan di jalan raya. Setelah pastikan diri kalian aman, maka pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengatur lalu lintas yang ada di sekitar. Jangan sampai korban terlindas oleh kendaraan lain. U, usahakan segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau polisi. Tapi lihat tingkat keseriusan lukanya dulu. Jika dirasa luka serius dan tindakan dokter sangat diperlukan secepat mungkin, maka hubungi dokter adalah hal yang harus dilakukan. Tapi jika hanya luka ringan, maka hal ini tidak perlu dilakukan. T, tindakan pertolongan P3K berpedoman pada urutan penanganan yang paling tepat. Untuk cara-cara penanganannya kita pelajari pada akhir materi ya. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Panik akan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara jernih. Resiko kesalahan dalam tindakan akan lebih tinggi.
Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Karena lambatnya penanganan bisa berakibat fatal terhadap korban, seperti kehabisan darah pada kasus korban pendarahan hebat atau tersengat listrik. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Sebagai contoh, apabila korban mengalami patah tulang, maka teknik pemindahannya harus hati-hati. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Panik pada korban bisa berakibat pada sulitnya penanganan P3K. Mengingat kembali, tujuan P3K adalah salah satunya memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut pada korban. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Perlu diingat bahwa P3K adalah pertolongan sementara. Untuk penanganan yang lebih lanjut tetap dilakukan oleh dokter dan tenaga medis sebagai ahlinya. Alat P3K. Yang pertama, kasa steril. Sejenis kain tipis dan lembut digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Plester obat atau plester yang mengandung obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalkan teriris atau tersayat benda tajam. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Obat P3K. Obat pencuci luka seperti Rivanol, alkohol 70%, Burwater. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Caranya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka ringan. Ada betadine, obat merah atau mercurochrome. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka bakar seperti bioplacenton, sulfadiazin, atau obat tradisional lidah buaya. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka, atau menggunakan obat tradisional lidah buaya. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Lakukan sesering mungkin. Pendarahan. Pendarahan adalah kondisi ketika darah keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan penderita kehilangan darah dalam tubuhnya. Bisa terjadi di dalam atau di luar badan. Yang kedua adalah luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Macam-macam luka ada 4: luka dangkal, luka dalam, luka bakar, dan luka memar. Luka dangkal seperti luka iris, luka lecet, dan lain sebagainya. Kemudian luka dalam ada luka tertusuk, luka tertembak, dan lain-lain. Sedangkan luka bakar seperti tersiram air panas, bahan kimia, atau tersengat listrik. Sedangkan luka memar biasanya akibat benturan benda keras. Kita bahas satu persatu tentang luka. Yang pertama adalah luka dangkal. Luka ini seperti luka iris, luka lecet, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dangkal. Yang pertama, hentikan pendarahan. Tinggikan anggota badan yang terluka. Oles luka dengan obat merah atau betadine. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Atau bisa juga setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang ada di sekeliling kita. Jenis luka yang kedua adalah luka dalam, seperti luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dalam. Yang pertama, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan.
Kedua, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut penekan, seperti kasa steril atau kain bersih di dekat tempat pendarahan. Yang ketiga, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Luka bakar. Luka ini seperti tersiram air panas, bahan kimia, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, amankan korban dari tempat yang terbakar. Yang kedua, tutup luka dengan kasa steril dan diikat. Jangan terlalu kencang. Beri obat pereda nyeri dan salep. Jika korban sadar, beri minum yang banyak. Luka bakar biasanya dibarengi dengan hilangnya cairan dalam tubuh korban. Makanya dalam P3K perlu tindakan memberi air minum agar tidak dehidrasi. Jika kedinginan, beri selimut. Bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Luka yang ketiga adalah jenis luka memar. Biasanya terkena benturan benda keras. Dasar-dasar pertolongannya, yang pertama, bersihkan bagian luka, bisa dengan air atau obat pembersih luka. Cara membersihkannya dengan pelan-pelan ya, untuk meminimalisir rasa sakit. Kedua, kompres luka dengan air dingin. Pada dasarnya luka memar akan dibarengi dengan pendarahan dalam. Kompres ini bertujuan agar mempersempit pembuluh darah yang mengalirkan darah ke bagian luka, sehingga jika darah yang mengalir sedikit diharapkan akan meminimalisir pembengkakan pada luka. Yang ketiga, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. Jika sakit dan memar tidak hilang, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Gangguan kesehatan yang ketiga yaitu pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Dasar-dasar penanganan pingsan, yang pertama, dibawa ke tempat yang teduh dan aman, jangan dikerumuni. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Baju atau celana dilonggarkan. Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Hidung diberi bau-bauan yang merangsang. Setelah sadar, diberi minuman yang hangat, bisa juga manis. Namun hati-hati juga apabila mendapati korban yang justru tidak boleh minum minuman manis. Bila belum sadar juga, segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Pingsan dapat dicegah. Yang pertama, sebelum upacara bendera atau kegiatan fisik, sarapan dulu. Jika teman mau pingsan, segera dudukkan dan minta ia meletakkan kepala di antara lutut dan tarik nafas panjang. Nah, itulah materi dasar tentang P3K yang disampaikan lewat video tadi. Nah, semoga kamu memahami ya perbedaan obat-obat, mulai dari obat pembersih, obat merah, obat salep, obat bakar. Nah, semoga juga kamu memahami perbedaan luka dari luka ringan sampai ke luka berat yaitu luka memar, dan kamu juga memahami tentang bahaya pingsan dan bagaimana cara memberikan pertolongan pada kecelakaan, tetapi jangan sampai malah kamu yang akan menjadi korban karena kamu tidak tahu atau tidak mengerti cara memberikan pertolongan pertamanya ya. Nah, nanti setelah ini akan Kawai beri soal, yaitu sebuah cerita, silahkan dijawab. Nah, mungkin untuk pada hari ini pertemuan cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan langsung WhatsApp ke nomor WA Kawai. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya Kawai mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.